everyone, ketemu lagi dengan aku Priscilla Ishak Benyamin di Academic Writing Part 4. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai menemukan daftar pustaka ataupun artikel-artikel yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai dalam tesis, skripsi, disertasi kita. Bagaimana caranya? Ikutin terus video ini. Nah, teman-teman, biasanya untuk mencari artikel ataupun referensi, yang pertama saya menggunakan Google Scholar. Jadi, teman-teman masuk di Chrome ataupun di apapun saja yang biasa teman-teman gunakan di laptop ataupun komputer teman-teman, kemudian ketik Google Scholar. Nah, biasanya ada kebingungan di antara beberapa orang ya, Google Scholar sama Google Cendekia sama nggak? Of course sama lah gitu kan ya, cuma beda bahasa saja gitu, yang satu dalam bahasa Inggris, yang satu dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya saya menggunakan Google Scholar ataupun Google Cendekia sama saja. Jadi tinggal pilih saja ya, tinggal pilih, klik. Nah, nanti akan nongol seperti ini teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah dengan menggunakan untuk menggunakan Google Scholar kita perlu registrasi apa tidak gitu ya? Atau kita perlu daftar dulu apa tidak gitu? Sebenarnya tidak, kalau kalian hanya mencari referensi artikel-artikel ilmiahnya. Tapi kalau untuk yang lain, teman-teman perlu untuk registrasi. Yang lain itu apa nanti saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan kita cari gitu ya. Kita akan cari sesuai judul kita ataupun variabel yang sedang kita teliti atau yang sedang kita tulis gitu ya. Saya kasih contoh misalnya di sini mengenai akreditasi perguruan tinggi. Saya klik ya. Nah, nanti akan nongol seperti ini teman-teman. Nah, di sini tinggal kita download saja. Nah, biasanya kita harus kasih rentang khusus ya. Jadi ada rentang khusus dari tahun berapa sampai tahun berapa. Biasanya setiap institusi memiliki aturan bahwa buku ataupun jurnal yang dipakai gitu ya, misalnya kurun waktu 10 tahun belakang gitu ya. Jadi berarti kalau 10 tahun belakang ataupun 7 tahun belakang, teman-teman tinggal hitung saja. Misal kalau di institusi saya 10 tahun belakang berarti 2012 sampai 2022. Oke, tinggal klik. Nah, nanti akan nongol seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja salah satu yang sesuai. Jadi teman-teman di sini banyak ya, di sini banyak sampai 10 nih gitu ya. Misal pilih saja salah satu, saya akan pilih salah satu ya teman-teman, yang benar-benar sesuai dengan judul saya. Saya akan pilih contohnya gitu ya, dampak kebijakan akreditasi perguruan tinggi terhadap daya saing gitu ya. Nih saya akan coba untuk pilih salah satu gitu ya. Saya klik. Nah, teman-teman nanti akan nongol seperti ini nih. Teman-teman tinggal download saja. Nah, ini ya, sorry tidak terlihat ya, ternyata ada di atas. Biasanya ada di atas ataupun di bawah ya, tinggal dicari saja gitu ya. Nah, ini diklik. Nanti akan nongol seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal download. Langsung saja download. Nah, teman-teman tinggal bikin file folder khusus untuk menaruh hasil downloadan teman-teman gitu ya, biar nanti nggak lupa. Atau kalau mau cepat, begitu download langsung buka mendelainya dan langsung kita masukkan ke mendeley. Nah, itu benar-benar sudah sangat simpel gitu ya jika menggunakan Google Scholar. Dan ketika masukkan ke mendeley, lihat lagi video saya yang sebelumnya, itu bisa secara otomatis langsung masuk ke mendeley begitu kalian sudah mendownloadnya. Nah, cara yang kedua, sekarang saya akan beritahu cara yang kedua yang biasanya digunakan oleh mahasiswa juga gitu ya. Cara yang kedua menggunakan harsing. Apa itu harsing? Nah, ini publish or perish gitu ya. Teman-teman tinggal ketik aja harsing.com gitu ya. Nanti akan nongol layar ini. Publish or perish on Microsoft Windows gitu ya. Apakah ini? Ini adalah salah satu aplikasi yang mujarab, yang sangat ampuh di kalangan mahasiswa untuk mencari referensi. Ini yang pertama ya. Jadi ketika kalian nanti mau download, kalian bisa pilih kalian mau menggunakan Windows gitu, Microsoft Windows. Kalau laptopnya atau komputernya menggunakan Microsoft Windows. Kemudian yang kedua bisa juga gunakan macOS gitu ya, kalau kalian menggunakan MacBook. Kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan Linux. Jadi pilih saja salah satu kalian yang mana. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang Windows. Nih, download and install instruction ya. Akan diarahkan ke sini.
Lihat saja nih, publish or perish installer for Windows gitu ya. Di sini sudah ada, atau di sini ada pilihan versi terbarunya. Jadi change in this version itu untuk yang versi terbarunya 7 Februari 2022. Tinggal klik saja salah satu yang mana gitu kan, mau yang versi lama atau versi yang terbaru. Nanti akan running di layar depan laptop ataupun komputer teman-teman gitu ya, akan muncul Harsing publish or perish gitu ya. Nah, selanjutnya caranya gimana nih untuk memakainya? Caranya gampang banget teman-teman. Tinggal klik ini Google Scholar. Di sini ada authors, kemudian ada publication name, kemudian ada title words, sama ada keywords. Nah, biasanya saya akan skip yang authors karena saya pengen cari dari berbagai authors. Kemudian publication name-nya juga saya akan skip. Saya akan langsung ke title words-nya. Nah, di sini write down. Jadi kita tulis saja, misalnya, kita tulisnya harus in English supaya bisa juga mencari artikel-artikel yang ada di Scopus gitu ya. Jadi kita tulis saja accreditation. College accreditation. Nah, misal keywords-nya misal quality, kemudian kita tulis accreditation, kemudian juga ada keywords-nya kita taruh 2 aja. Tapi kalau teman-teman misalnya nggak mau taruh keywords-nya juga it's okay. Tapi kalau teman-teman mau taruh keywords-nya juga it's okay gitu ya. One more, college ya, college. Jadi kita hanya akan cari akreditasi di perguruan tinggi gitu ya, 2012 sampai 2020. Search. Nah, ini akan jalan dengan sendirinya ya, teman-teman. Di sini ada 99 result. Jadi ada 99 artikel. Wow. Ini sangat banyak ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau saya lagi rajin, ini langsung saya save gitu ya. Saya langsung save, dan saya pilih untuk save-nya itu result as risk gitu, karena ini akan saya pakai untuk sesuatu lagi gitu ya, akan saya pakai untuk sesuatu lagi, dan itu akan more easier gitu ya. Tapi kalau saya lagi kurang rajin atau lagi malas gitu ya, nah biasanya nih, saya save dulu ya, saya lupa. Jadi di sini saya akan kumpulkan semuanya gitu ya. Saya akan tulis akreditasi institusi, oke? Save. Okay. Nah, kalau saya lagi malas, teman-teman, biasanya saya one by one gitu ya. Saya one by one. Ini langsung saya klik aja supaya saya nggak lupa gitu ya. Saya klik, langsung diarahkan ke artikelnya gitu ya, teman-teman. Biasanya sih seperti itu. Biasanya dari Harsing ini kita akan diarahkan langsung ke artikelnya. Oke, ini sudah saya klik. Tinggal kita download gitu ya. Tinggal cari aja kolom downloadnya. Adakah kolom downloadnya? Abstrak, oke. PDF download gitu ya, teman-teman ya. Oh, ternyata artikel pay per view-nya ada, teman-teman ya. Jadi ternyata ini ada bayarannya gitu ya. Jadi ini adalah close access. Oke, it's okay. Ini jika kalau klik close access, berarti kita cari yang open access aja. Tapi ada caranya sih untuk membuka artikel yang close access. Next video ya. Oke, kalau misalnya kita cari lagi ini ya. Nah, ini misal seperti ini. Kita cek lagi gitu ya. Kita cek lagi, cari PDF-nya mana gitu ya. Kita cari apakah ini open access. Misalnya ini bisa juga close access ya. Ini adalah close access ya. Oke, kalau mau kita sekarang bisa tinggal ya. Terus nanti akses. Oh, ini PDF-nya. I got it gitu ya. Ya, ini berarti open access. Gitu ya, open access. Oke, nice. Nah, ini berarti open access, teman-teman, tinggal download. Masukkan ke dalam file jurnal akreditasi yang sudah kita buat ya, di laptop atau di komputernya. Save, kita tinggal save. Oke, dan nah, biasanya cara ketiga untuk mencari artikel ataupun mencari referensi adalah saya menggunakan nih site search Elsevier gitu ya, Elsevier. Nah, di sini tapi teman-teman ini juga jadi dia mengarahkan tidak langsung ke artikelnya kayak tadi, tapi ke portal jurnal. Jadi Elsevier ini mencari langsung ke jurnalnya bisa gitu kan, atau ada juga Thomson ya, menggunakan Thomson.
Thomson ya, itu bisa juga, ataupun Skimago juga bisa gitu ya. Jadi ada beberapa aplikasi sih sebenarnya, ada beberapa portal gitu ya, portal-portal yang bisa kita gunakan untuk mencari artikel. Nah, kalau saya ditanya pribadi, kalau saya ditanya dari yang saya kenalkan ke teman-teman, mana yang paling gampang gitu ya untuk kita yang lagi nulis skripsi, kemudian tesis dan disertasi, saya akan jawab itu hanya dua gitu ya, yang more easier for us gitu kan. Yang more easier itu dua menurut saya. Yang pertama itu adalah Google Scholar, ini gampang. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan Harsing, Publish or Perish gitu kan. It's more easier gitu kan. Sangat-sangat easier. Kenapa? Karena dengan Publish or Harsing ini ya, nama kerennya itu Harsing ya. Publish or Perish, Harsing, nama kerennya sih Harsing ya. Jadi Harsing ini akan sangat membantu. Bahkan tinggal ditambahkan nanti satu aplikasi lagi, kita bisa menemukan yang paling susah ditemukan oleh peneliti. Riset gap ataupun misalnya variabel-variabel yang belum pernah diteliti orang lain, dengan menggunakan Harsing sama ditambahkan satu lagi, dalam the next video akan saya jelasin, teman-teman sudah bisa melakukan penelitian. Oke, teman-teman. Nah, jadi dengan menggunakan dua, Google Scholar sama Harsing, teman-teman sudah bisa menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, sekian video dari saya hari ini, dan nanti kita akan jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Teman-teman kalau penasaran dengan banyak hal seputar easy writing dan academic writing gitu kan, teman-teman silakan kepoin terus channel YouTube saya, dan please support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, see you, bye-bye.